A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tambah semangat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala selalu. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama. Seperti biasa insya Allah akan mendengarkan tausiah-tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Kafi, kemudian juga ada Ustadz Syam, ada Ustazah Lulu juga. Apa kabar Ustadz? Ustazah? Alhamdulillah. Ibu-ibu apa kabar semuanya? Ibu-ibu, mau nanya nih Kinos nih ya, ada di sini yang merasa dirinya pelupa? Kok langsung sepi? Suka malu mengakui diri sendiri lupa ya. Ada yang suaminya di rumah pelupa? Yang suaminya di sini nggak berani jawab kali ya. Baiklah ibu-ibu, suka sebel nggak sih kadang-kadang kalau punya suami yang pelupa? Misalnya suami ibu lupa naruh dompet, terus yang disalahin kita, malah ibu-ibu yang disalahin. Betul nggak Bu? Lupa bawa handphone yang disalahin siapa Bu? Lupa ngasih uang belanja siapa yang disalahin Bu? Bapak, betul sekali. Tema hari ini adalah suamiku pelupa banget. Yuk langsung kita dengarkan tausiah pertama. Udah siap belum? Ibu-ibu ada semangatnya. Ya udah langsung biar semangat kita dengarkan tausiah yang pertama dari Ustadz Maulana. Jika lupa, sekali lagi jika yang namanya lupa merupakan fitrah manusia. Tapi kenapa sih banyak kasus suami pelupa yang bisa menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga? Ustadz Maulana, monggo silakan langsung dijelaskan. Makasih banyak. Sama-sama. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Membicarakan tentang lupa manusiawi, kalau manusia itu pelupa dan bisa jadi lupa itu jadi alasan orang untuk menyelamatkan diri dari segala macam kesalahan atau kehilapan karena mengambil alasan lupa sebagai senjatanya. Betul. Maaf, aku lupa. Maaf ya. Sehingga banyak tanggung jawab yang terabaikan. Ketahuilah, ketika orang lupa, tidak selamanya lupa itu buruk. Pasti ada juga lupa faedahnya dari lupa itu. Kenapa bisa ada kebaikan dari lupa itu? Sepanjang kita bisa mengambil hikmah dari atas apa yang kita dapatkan, yang kita miliki. Jadikan itu senjata tapi sesuatu yang baik. Karena ternyata laki-laki memang lupa, tapi ternyata dengan lupanya itu untuk mengingat tanggung jawabnya. Sehingga dia tidak mau teledor karena disebabkan aku kan manusia, jadi aku kan pelupa. Untuk itu dia selalu mengingat-ingat tugasnya, mengingat-ingat tanggung jawabnya. Maka laki-laki semacam ini adalah laki-laki yang tidak akan mungkin terjadi pertengkaran karena senantiasa mengingat-ingat atas apa yang takutnya terlalaikan, terabaikan atas tanggung jawab yang diembankan padanya. Inilah laki-laki yang mengambil sifat lupa ini jadi pembelajaran yang kedua. Jadi bisa jadi pembelajaran dengan adanya lupa, pembelajaran untuk tidak mengulangi kesalahan demi kesalahan. Betul. Iya, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa sebenarnya ketika suami lupa itu mengingatkan untuknya sebagai pembelajaran untuknya untuk jauh lebih baik. Apalagi alhamdulillah dengan adanya pelupa dari suami jadi ujian buat istri. Aduh, suamiku pelupa banget. Jadi istri yang senantiasa mengingatkan suami. Jadi bisa jadi itu ujian buat sang istri. Betul tidak Bu? Ujian kesabaran buat istri. Apakah sanggup menemani suami yang pelupa? Lupa kuncinya, lupa jam tangannya, lupa handphonenya. Kata istrinya seandainya kupingnya itu bisa lepas, lupa juga. Kenapa ibu ketawa? Yang sayang udah pakai baju tapi lupa pakai celana. Itulah tugasnya wanita. Kemudian yang keempat, agar tidak saling menyalahkan. Karena laki-laki identik dengan kekuatan, laki-laki identik dengan keberhasilan, identik dengan orang yang superhero. Tapi ketahuilah ternyata ada kelemahannya.
karena suka lupa. Mudah-mudahan tidak lupa beri uang belanja. Sehingga laki-laki tidak akan mungkin bisa menyalahkan wanita karena bisa jadi ternyata dia juga punya kekurangan. Dengan adanya keterbatasan ini, dengan adanya sifat lupa ini mengantarkan laki-laki untuk apa? Tidak jumawa. Apa itu jumawa? Sombong. Tidak merasa hebat. Apalagi yang kemudian menyadarkan atas kekurangannya, bahwa manusia yang hebat pasti ada kekurangannya. Dan mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat setiap laki-laki yang namanya suami, termasuk saya karena saya juga suami, untuk menghindarkan dari apa? Trauma dan kesedihan. Makanya laki-laki itu cepat move on. Meninggal istrinya langsung menikah. Tapi perempuan lama nggak nikah-nikah setelah meninggal suaminya, karena nggak ada yang lamar. Tuh kadang-kala laki-laki kan cuman kalau meninggal istrinya kan cuma satu mata yang digosok, yang satu sudah ada yang ditunjuk itu. Kan begitu, karena laki-laki cepat move on. Dan mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semuanya, buat semua istri yang lagi nonton, tidak usah berkecil hati. Ternyata dengan adanya sifat lupa suami menjadikan istri, alhamdulillah, ada fungsinya. Ada faedahnya. Iya, menjadi alarm. Tapi nih Pak Ustadz, kalau suaminya lupa bawa handphone, bawa dompet terus ngeles? Sebenarnya begini ya, kalau wanita itu kan hebatnya wanita itu semua diingat. Daya ingatnya lebih kuat. Daya ingatnya perempuan lebih kuat, makanya berceritanya kuat. Dan ceritanya diulang-ulang. Diulang-ulang. Ya. Jadi kalau laki-laki lupa handphone, lupa kunci, lupa apapun, itulah fungsinya wanita. Berarti wanita ada fungsinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu enggak usah terlalu beban. Ibu sudah siapkan kunci aja, siapkan. Betul. Jadi paling bagus kalau sudah diatur semua tatanannya. Betul, biar rapi ya. Dibantu, maksudnya biar nggak Amin. lupa. Terima kasih Pak Terima kasih. Ustadz. Saya juga termasuk suami. Pagi hari ini saya lupa. Lupa apa? Lupa memperkenalkan bintang tamu hari ini ya. Tepuk tangan dong, di sebelah kiri saya ada Herfiza Novianti. Assalamualaikum. Fiza, maaf ya lupa dikenalin, gak apa-apa ya, gak marah ya. Dikirain Mudah-mudahan sesuai Mas sama Riki Harun ini. gak marah di rumah ya. Dia lagi tidur. Oh lagi bobo. Baru pulang tadi subuh malah. Pulang syuting ya, lokasi syuting kalau sinetron pasti pulang pergi pagi pulang pagi. Jadi Fiza ini adalah istri dari Ricky Harun. Apa kabar Fiza? Alhamdulillah baik. Dikirain lupa kenalin sesuai sama ini Enggak, temanya. sebentar semua lupa dong. Asal jangan lupa dibayar ya. Amin. Oke Fiza, Iya. apa kabar? Lagi sibuk apa aja? Lagi sibuk ngurus anak, sama paling bintang udah tamu-bintang dua tamu ya? gini. Anaknya 2 sekarang. Masya Allah udah Cepet dua. ya. Cewek Kan satu waktu kesini terakhir lagi isi. lagi isi, cewek satu cowok satu udah ya? Iya, Udah udah lengkap. pasangan ya? Oke, terus selain ngurus anak, apalagi? Baru selesai S2. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Ricky termasuk yang pelupa atau enggak nih di rumah? Kalau barang-barang. Manggilnya apa sih, maaf? Ricky dipanggilnya di rumah apa? Papa, ayah? Apa-apa sih. Oh, papa. Pelupa enggak? Termasuk yang pelupa enggak, Ricky? Kalau barang-barang kayak handphone, dompet gitu sih enggak. Cuman masalah jadwal, itu iya. Oh, schedule-nya padat, banyak banget. Iya. Jadi wajar kalau lupa. Iya, jadi kayak misalkan tiap weekend kan memang jatahnya sama keluarga gitu. Jadi dia selalu gini, weekend besok tuh kita mesti ngapain ya? Nah, Mesti loh. gini gitu. Terus besokannya bisa nanya lagi, besok tuh nanti weekend ada apa? Kita mesti kemana ya? Gitu. Masya Nanya Allah, lagi, nanya saking lagi. schedule-nya padat banget. Iya. Alhamdulillah yang penting nggak lupa anak sama istri. Itu yang Itu paling paling penting di penting. rumah. Selamat datang di Islam itu Indah Fiza Terima ya. kasih. Oke, ibu-ibu kita lanjut ya. Masih dengan suamiku pelupa. Apa sih yang menyebabkan para suami gampang lupa? Nah, ini buat bapak-bapak, termasuk Ustadz Kafi juga yang calon suami, yang calon pelupa juga. Amin. Apa yang menyebabkan para suami gampang lupa bahkan dengan hal yang sudah menjadi rutinitasnya? Tuh tadi kalau kata Fiza, sebenarnya Ricky udah syuting setiap hari, Udah syuting tapi setiap hari. lupa ada aja. Iya, Silakan kadang ada yang dijelaskan, lupa ya. Ustadz Oke. Kafi, Ya. silakan. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Masih semangat semua? Alhamdulillah. Pemirsa yang di rumah juga semoga masih selamat ya nonton Islam itu Indah. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih sebenarnya penyebab bahwa itu suami sering lupa.
Yang pertama, bahwa kita ingat bahwa al-insan makanul khata wan nisyan. Yang namanya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Tapi lupa juga jangan dibuat, Bu. Jangan dibuat-buat. Karena kalau lupa yang dibuat-buat, yang disengaja itu bisa berbahaya. Nah, lalu apa saja penyebabnya? Yang pertama, penyebabnya biasanya kalau orang yang lupa, penyebabnya itu adalah banyak pikiran yang pertama. Kalau misalkan suami ibu nih lagi banyak pikiran, di kantor lagi banyak kerjaan, kemudian juga numpuk tuh kerjaan, dan lagi belum ada masalah ini itu, kemudian biasanya pulang-pulang tuh udah capek, udah banyak banget masalah tuh numpuk di kantor, dan ujung-ujungnya biasanya tuh istri dilupain, karena saking capeknya. Pernah nggak ibu-ibu nih ada yang begitu? Pernah? Suaminya capek, terus banyak pikiran, tiba-tiba dia ngoyong kemana aja, istrinya ditinggalin. Pernah ada yang kayak gitu? Ada. Itu ibu yang senyum-senyum? Jangan-jangan pernah ya? Iya, enggak sih ya Bu ya. Insya Allah di sini mah ibu-ibu suaminya soleh semua. Amin, insya Allah ya. Ya, yang kedua apa? Yang kedua nih Bu, biasanya orang faktor yang lupa itu terburu-buru. Ini nih biasanya nih, ini nggak laki-laki, nggak perempuan, biasanya kalau buru-buru, itu sering lupa. Apalagi suami udah datangnya, udah telat nih, ya kan, udah telat, langsung dia buru-buru, apa aja, dompet ketinggalan, HP ketinggalan, semuanya ketinggalan. Ujung-ujungnya langsung nelpon minjem kantor temen, mama, HP papa mana kok nggak disiapin? Kok ini nggak ke bawah? Itu kan penting segala macam. Ujung-ujungnya istri yang disalah. Luar biasa emang ibu-ibu mah. Ya Allah, sabarnya emang mantap banget dah kalau kata saya mah. Ibu ya. Maka nih saya salut semua sama ibu-ibu, apalagi ibu saya. Kemudian apalagi? Yang ketiga. Yang ketiga faktor yang lupa biasanya Bu, kita nih lagi faktor galau, faktor hati yang sakit, kemudian ada gangguan di hati, itu biasanya jadi penyebab lupa juga. Karena ya Bu ya, kita nggak pungkiri ya Allah, yang namanya hati juga kita bisa galau ya Bu ya. Masalah datang silih berganti sehingga kita lupa. Ya Allah, itu suami lupa ngasih uang nafkah, lupa naruh kunci mobil, udah tahu buru-buru lupa naruh kunci mobil, marah-marah ujung-ujungnya. Ada yang kayak gitu Bu, naruh kunci mobil aja lupa, apalagi ngasih nafkah buat istri. Iya, ya Bu ya. Iya. Dan ada lagi faktornya Bu yang nggak bisa dipungkiri, apa? Yaitu penyakit. Kalau memang sudah kena penyakit kan ada Bu ya, penyakit tua, yaitu namanya pikun Bu ya. Ya, ada juga amnesia. Itu nggak bisa dipungkiri. Kalau misalkan penyebab lupa juga itu, karena kita semua juga bakal kembali lagi ke bayi lagi, kayak bayi lagi nanti kita semua. Ya, kembali tua dan juga kita cenderung bisa lupa. Pastinya ya kita lupa, mudah-mudahan tapi kita semua ingatannya masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tua. Amin ya robbal. Kemudian apalagi? Kalau ada lagi nih biasanya, Ustadz, kok kalau misalkan kita nih dalam mencari ilmu, dalam mengingat apa-apa susah, apalagi ngafal Quran. Satu Bu, syaratnya apa? Dia nih jangan sampai maksiat. Maka penyebab lupa untuk mencari ilmu atau untuk menghafal Al-Quran adalah maksiat. Itu penyebabnya. Coba kita lihat Ustadz Syam di sini luar biasa hafizul Quran. Kalau nggak percaya tanyakan. Kalau misalkan orang-orang yang maksiat itu kalau hafal Quran tuh kayaknya susah banget. Nyari ilmu tuh kayaknya nggak masuk-masuk. Hati-hati, siapa tahu kita banyak maksiat, kita banyak dosa. Maka kita sering-seringlah berdoa, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku. Ya Allah, janganlah engkau iqab aku. Janganlah engkau hisab aku karena kelupaanku dan juga kesalahanku. Semoga kita semua terhindar dari kelupaan. Amin ya robbal. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, yang namanya manusia termasuk suami emang nggak luput dari yang namanya lupa. Iya. Termasuk rutinitasnya. Tapi Betul. kalau lupanya dibikin rutin gimana tuh Pak Ustadz? Waduh, kalau itu mah namanya lupa boleh, tapi jangan kelupaan gitu. Jangan kelupaan, Jangan kelewatan kelupaan, itu mah lupanya ya. kelewatan. Sering lupa? Mungkin lupa cari jodoh. Didoain dapat jodoh yang Amin. diinginkan. Amin. Insya Allah kalau Amin, jodoh amin. saya mah udah saya siapin. Udah Allah siapin. Luar, tepuk tangan dong buat Ustadz Kaffi. Terima kasih Ustadz. Kalau dari tadi yang kasih tausiahnya dari pihak cowok, ini dari tadi belain cowok mulu nih, suami kayaknya diboleh-bolehin aja lupa. Coba sekarang kita perwakilan nih, represent cewek ya. Ada Ustazah Lulu yang menjelaskan
Hal-hal apa saja yang dapat ditimbulkan di dalam rumah tangga kalau mempunyai suami yang pelupa? Ustazah, Iya, suami di rumah gimana? Pelupa aman-aman nggak? aja. Nggak pelupa? Selagi memberikan nafkah tidak lupa. Kemudian juga jalan-jalan tidak lupa. Itu nomor satu. Alhamdulillah aman ya. Kalau kunci ketinggalan, dompet ketinggalan, handphone ketinggalan nggak masalah ya. Yang Nggak penting uang masalah. belanja nggak lupa ya. Insya Allah. Pinter Ustazah. Silakan Ustazah dijelaskan. Terima kasih kakak. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Pipi merona, pipinya si anak kembar. Ibu-ibu yang mempesona, apa kabar? Sehat semuanya bu? Pergi ziarah, pulangnya bawa genteng. Cie merah-merah, baik-baik diseruduk banteng. Cie. Makan cireng, anget-anget bajunya di sini semuanya ngejreng banget. Cakep ya bu ya? Yang penting udah lunas. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat lahir kita, sehat batin kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi nuntut ilmu ya bu ya. Ngaji artinya ngajarin jiwa. Subhanallah, benar tadi yang dikatakan oleh Ustadz Kafi, sudah fitrah manusia. Lupa, sudah fitrah. Makhlul khata wan nisyan, tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya lupa. Kadang kita kalau lagi sholat aja suka lupa. Keingetan, ya Allah iya kunci tadi di situ ya. Ya Allah iya bener ya Allah duit tadi ditaruh di bawah bantal. Kadang suka ingetnya pas lagi sholat. Bahkan laki-laki paling enak ibu kalau lupanya masalah naruh duit. Kita nyuci, ya Allah enak banget kalau suami naruh duit di dalam kaos kaki. Itu kaos kaki kita cuci. Ma, cuci kaos kaki enggak? Ada duitnya enggak tadi? Udah basah pak, kayaknya mah udah ngerembes, udah habis. Padahal udah masuk ke kantong kita. Bu, apa yang ditimbulkan saat lupa dalam rumah tangga? Yang pertama adalah bencana bagi rumah tangga tersebut. Afatul ilmi an-nisyan. Bencana ilmu adalah lupa. Kadang maaf ibu, kita suka belajar, senang belajar. Ya Allah, ibu menghafal Quran lebih cepat hafalnya, lama lupanya. Apa cepat hafalnya, lama lupanya? Gimana bu? Hafalnya cepat ya bu ya. Cuma lama lupanya. Itu asik. Tapi kadang kalau misalnya cepet hafalnya, cepet lupanya itu ibu apa bukan? Enak banget hafalnya cepet, tapi cepet juga lupanya, masya Allah. Maksudnya apa di sini? Itulah bencana ilmu, lupa. Nah, kadang juga menjadi bencana dalam rumah tangga ketika kita lupa. Ya Allah kunci di mana ya? Ya Allah bagaimana sih nih? Tadi papa naruh tas di mana ya? Itu bencana. Dan kenapa? Bisa menimbulkan juga cekcok dalam rumah tangga karena kesalahpahaman. Papa tadi naruhnya di mana? Ya Allah itu panjang penjelasannya. Kemudian apa? Tidak nyaman. Otomatis bunda pun dalam hatinya tidak nyaman ketika suami lupa. Nyaman nggak bu kira-kira? Kecuali kalau nyaman taruh duit tadi ya bu ya. Enak banget ya bu ya. Tapi kalau yang nggak nyaman masalah ya Allah tadi kan dokumen penting papa taruh di mana? Waduh sudah mulai itu bu nggak nyaman. Ya ini udah mulai marah nih suami nih. Masya Allah. Kemudian apa? Penyakit. Itu merupakan penyakit bunda. Tadi Ustadz Kafi telah menjelaskan hati-hati waspada. Khawatir itu merupakan maksiat. Apa yang kita makan ada yang haram, ada yang syubhat. Kemudian menyebabkan kita lupa. Ada penyakit lahir, ada penyakit batin. Penyakit lahir bisa kelihatan bunda yang rasa kita. Enak ya bu ya, yang rasa kita. Ya Allah pegal, yang rasa kita. Ya Allah pusing, yang rasa kita. Ya Allah rasanya sakit banget nih dada kita. Gitu kan, jantung kita, itu yang rasa kita. Maaf kalau untuk penyakit batin yang rasa orang lain. Aduh sebel banget dah nih suami, rasaan lupa mulu. Maklum ya bu ya, umurnya udah 50-60 tahun. Faktor U juga, tapi maaf ini yang menyebabkan lupa batin kita yang merasakan, bukannya diri sendiri. Kemudian apa? Perselisihan. Adanya perselisihan dalam rumah tangga. Kenapa? Ibarat keluarga itu ada ring tinjunya. Jadi berkelahi mulu, ini ada sisi kanan warna biru, ada sisi kiri warna merah. Otomatis terus, Papa ini gimana sih Pak naruhnya Pak? Ya Allah, tapi maaf Bunda, standar kalau untuk lupa dalam hal-hal yang kecil. Yang dikhawatirkan lupa dalam hal-hal yang besar. Ini perselisihan yang besar, misalnya lupa memberi nafkah, lupa mengajarkan anak-anak, lupa untuk hal-hal ibadah. Ini perselisihan yang besar. Kemudian apa? Perpisahan. Menimbulkan perpisahan ketika seringnya lupa, khawatir nanti menjadi kebiasaan. Bu, ibu-ibu, seringnya bapak apa ibu yang lupa?
Seringnya bapak apa ibu yang lupa? Laris manis Tanjung Kimpul, suara abis jadwalnya ngumpul. Bapak apa ibu yang lupa? Saya tanya ya. Assalamualaikum ibu. Cakep banget bunganya, Masya Allah. Yang sering bapak apa ibu yang lupa? Bapak yang lupa. Nah, cakep banget. Berarti emang bapak harus sama-sama kita introspeksi diri. Khawatir nantinya ketika sering lupa menimbulkan perpisahan. Ada keluarga ring tinju, ada keluarga yang memang saling asa asi asuh, keluarga model sekolah. Kita khawatir menjadi keluarga yang mudah perpecahan, mudah adanya yang namanya perpisahan. Insya Allah mudah-mudahan saling asa asi asuh, insya Allah saling mengingatkan. Inilah fungsinya suami dan istri saling melengkapi. Daun saga bisa dijadiin obat, semoga bermanfaat. Amin. Pak Ustadz, Jadi gini, kenapa? Kalau tadi ditanya ini Ya. sama ibu ini, Bu, yang sering lupa di rumah tadi jawabannya Suami. suami. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Yang di rumah suka lebih sering lupa, bapak apa ibu? Ibunya lah. Ibunya. Ibunya. Nggak ada yang mau ngalah semua Pak Ustadz. Makanya kan Lengkap ya. masing-masing yang dikawinnya adalah manusia, Iya. bukan malaikat. Nggak ada yang sempurna ya Pak Tidak ada yang Ustadz. sempurna. Cuma kalau ingat ya, buat yang di rumah jadi catatan besar buat kita dari 3 tausiah tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jikalau sesuatu yang mubah yang dilupakan, orang bisa maklum. Yang sunat diingatkan. Tapi kalau yang wajib, wah ini bahaya. Kalau sesuatu kewajiban yang dilupakan, ini bisa terjadi protes. Betul tidak, Bu? Betul. Lupa kasih uang belanja, itu wajib kan? Jadi Wajib. protes. Tapi kalau sesuatu diingetinnya yang juga mubah pelan-pelan aman. Pak Ustadz. Jangan Iya. marah-marah diingetinnya. Amin. Ya mudah-mudahan sabar semuanya. Nah jamaah, buat para jamaah di studio dan juga di rumah, jangan lupa nih disiapkan Al-Qur'annya. Kita akan membaca Al-Qur'an bersama-sama dalam surat Al-Baqarah ayat 87 sampai 88 saat lagi ya. Dan sekarang kita akan dengarkan teman-teman Nas yang akan melantunkan sebuah hadis. Seperti apa bunyinya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ini dia. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah telah memaafkan kesalahan umatnya yang tidak disengaja karena lupa dan dipaksa melakukannya. Allah mengampuni bila tak sengaja, bila kau lupa atau dipaksa. Allah mengampuni bila tak sengaja. Lillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kembali lagi di Islam itu indah. Coba biar tambah semangat. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lanjut ya Bu ya. Oke, selamat pagi juga. Assalamualaikum juga buat jamaah yang mungkin baru bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Temanya adalah suamiku pelupa banget. Siap-siap buat suami, buat istri, ini penting banget nih ya. Kadang-kadang semua manusia tidak terlepas dari namanya pelupa. Nah, masih bersama bintang tamu kita pagi hari ini masih ada Herfiza Novianti. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Fiza nih. Fiza, ada yang ingin ditanyakan tentang tema kita hari ini? Ada Suami dong. yang pelupa nih. Kalau misalnya yang tadi contoh-contoh misalkan suaminya lupa dompet lah, bawa HP, atau misalnya ada loh yang sampai lupa jemput istrinya. Ya kan? Ada kan yang Namanya kayak gitu? kinos. Oh, kinos gitu. Jangan dibilangin, Pak Kan Ustadz. tadi udah bilang di situ. Iya maaf ya buat Jadi istri aku saya, cuma saya pernah ninggalin istri saya di mall. Masya Allah lupa. Gimana ceritanya, Nos? Saya soalnya bawain barang belanjaan banyak banget kepikiran. terus? Bayar ini belum, bayar itu belum, bayar ini. Jadi, terus, udah terus? pulang aja sampai tengah jalan. Loh istri saya mana? Handphone istri saya padahal di mobil loh, ya Allah maaf ya. Maaf. Nah kalau kayak gitu misalnya istrinya udah nyuruh istighfar dong Pak, istighfar gitu. Tapi sama suaminya tetap aja misalkan nggak istighfar juga gitu. Jadi baiknya tuh suami-suami pelupa itu diapain sih? Gitu. Waduh. Baiknya tuh gimana sih? Gitu. Fiza nyindir saya. Baiknya Masya tuh Allah. gimana gitu. Udah disuruh istighfar tapi begitu-begitu. Gitu Pak Ustadz, tapi kan mungkin karena banyak pikiran itu Pak Ustadz. Ada 2 cara buat orang pelupa. Yang pertama berilmu dengan cara menulis. Ya, ilmu itu kan ditulis. Ilmu itu
pengikatnya adalah menulis. Yang kedua, beramal. Orang yang banyak beramal, insya Allah tidak akan jadi pelupa. Beramal apa? Bersilaturahmi, banyak teman. Jadi teman-temanlah yang senantiasa mengingatkan berdasarkan pengalaman teman-temannya. Jadi dua hal ini yang bagus. Suruh suaminya bergaul, Bu. Betul tidak, Bu? Suruh suaminya belajar, Bu. Jadi ilmu dan beramal ini, dua hal ini tidak boleh dilupakan. Jadi ingatkan suami lewat ilmu dan amal. Ustazah mungkin ada yang mau tambahkan? Iya, memang kesel sekali ya Bunda ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita punya kesabaran, senantiasa melatih sabar kita, kemudian memaafkan dan senantiasa mengingatkan suami. Bisa dibikin jadwal ataupun tadi kita tulis, Pak jangan lupa ya Pak ya. Nih tanggal segini kita belanja. Oh iya kita pergi bareng-bareng. Jangan sampai lupa kan. Ya. Insya Allah mudah-mudahan berkah. Cari solusinya dengan cara ditulis atau segala macam ya. Ya udah, sekali lagi mungkin yang mewakilkan laki-laki yang merasa suka lupa. Emang benar, Ustadz Syam? Suka lupa. Suka lupa juga? Iya, suka lupa banget. Pantas belum Iya, nikah. kalau aku tuh Enggak gitu juga. Enggak gitu juga ya, bukan faktor utamanya itu. makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ada beberapa kalimat atau beberapa kata yang menyebutkan tentang manusia. Ada al-bashar, ada an-nasu, ada al-insan. Nah, ini al-insan dan an-nasu ini berasal dari kata yang sama ya. Ini artinya adalah pelupa gitu kan. Dan memang manusia pada dasarnya adalah sifatnya manusia. Makanya kita saling mengingatkan, betul tadi kata guru kita Ustadz Maulana dan Ustazah dulu, bahwasanya kita sebagai manusia ini saling mengingatkan karena semua orang pasti lupa. Dan bagaimana caranya? Ya mungkin di awalnya mengingatkannya dengan satu kali, yang kedua lebih keras lagi, yang ketiganya lebih keras lagi gitu kan. Kalau lupa gara-gara emang banyak urusan, banyak pikiran, capek, itu bisa dibilang wajar nggak sih? Bisa diterima nggak sih harusnya alasan itu? Sebenarnya sih bisa diterima karena memang kita manusia tidak bisa fokus terhadap beberapa banyak masalah. Tapi yang paling bagus adalah caranya memapping apa yang akan kita lakukan. Itu adalah caranya. Memapping Jadwal. itu diurut ya, memapping. diurut. Jadi di dalam Mapping. otak tuh abis ini kita ngapain, abis Iya, ini kita ngapain, benar, abis ini benar. kita Tapi kalau ngapain. sampai Jadi- ninggalin istri di mall itu parah banget. Terima kasih loh Fiza, terima kasih. itu- Allah saya itu. sudah minta tamu hari ini loh. Terima Kan kasih kita Fiza. nonton. Ya ampun. Saya dimarahin waktu itu, emang saya salah Untung sih. suami saya nggak pernah kayak gitu. Untung ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jangan sampai kejadian deh. Aduh Fiza, terima kasih loh, dibahas lagi. Mudah-mudahan istri saya nggak nonton. Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada jamaah ada yang di studio. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Yuk, yang mau bertanya angkat tangannya. Yang sebelah kanan dulu, silakan. Kita mulai dari yang sebelah kanan dulu, yang biru dulu. Ibu, yang paling atas pakai kacamata, silakan Ibu. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Agnia Muhaimin, perwakilan dari Majelis Ta'lim Al-Hidayah tingkat Kelurahan Tunggak Jati, Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Maaf Ustadz, Ustadzah, saya mau bertanya. Satu saat saya janjian sama salah seorang teman, tapi saya lupa janjian tersebut disertai dengan tidak sengaja. Kemudian setelah 2 jam kemudian saya ingat, oh saya punya janji. Bu, maaf dipotong, janji sama janji itu sama ya? Janji. Mau kalau orang Sunda janji itu janji. Kalau orang Sunda. 2 jam kemudian saya ingat saya punya janji. Ya nggak apa-apa, janji kan janji. Iya nggak apa-apa, benar. Iya, Sama benar. artinya Bu. Monggo Sama, lanjut. janji dan janji itu sama. Sami. Sami Hartina Mangga. Sami. Selanjutnya terus saya kembali atau menemui teman tersebut ke tempat janjian tadi. Oke. Tapi teman tersebut udah pulang. Itu Oh. gimana solusinya, Ustadz, Ustadzah? Oh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi punya janji tapi lupa. Temennya malah pulang. Salah temennya apa salah yang lupa? Kalau terjadi seperti itu, maka tebusannya adalah untuk menebus kesalahan, samperin temannya di mana keberadaannya. Bukan lagi di tempat perjanjian, tapi kalau misalkan temannya sudah pulang, berarti kita harus datangin rumahnya sebagai tebusan atas apa yang sudah kita lakukan, melanggar janji. Hati-hatilah, orang yang melanggar janji kan dikategorikan orang munafik. Betul tidak? Maka menebus dengan mendatangi. Kalaupun misalkan penyebab
hal itu bisa merugikan seseorang, maka bayar kerugiannya. Oh mohon maaf, kamu tadi nungguin 2 jam ya. Kira-kira kalau 2 jam itu ngapain aja? Oh aku, seandainya aku 2 jam, segini kerugian saya. Kalau perlu bayar itu kerugiannya. Ketawa lagi. Kemudian sesali dengan perlihatkan perasaan menyesalnya itu dengan permohonan maaf. Dan maaf tidak cukup, harus mengganti sesuatu yang dirugikan. Silakan Ustazah Lulu, mungkin ada yang tambahkan? Iya, subhanallah benar tadi yang dikatakan Ustadz Maulana, meminta maaf, kemudian silaturahim menghampiri, dan juga kita senantiasa membalas kebaikannya. Jadi tahabu memberikan hadiah insya Allah melahirkan kasih sayang. Sambil lah ya ketika kita menghampiri, bawa jeruk 2 kilo, mangga 2 kilo, bawa semangka, bawa melon, itu kang buah kali ya. Insya Allah agar melahirkan rasa cinta dan kasih sayang. Bawa buah tangan maksudnya Bu, oleh-oleh gitu. Tadi janjinya temennya cewek atau laki? Bawain tas berarti Bu, insya Allah nggak akan marah ya. Oke, berikutnya kita semua akan membaca Al-Quran bersama-sama dalam surat Al-Baqarah ayat 87-88 yang akan dipimpin oleh Ustadz Syam. Dan sekarang waktunya untuk segmen Yuk Baca Quran. Iya, terima kasih untuk Ustadz Maulana, Ustazah Lulu dan juga Ustadz Kafi. Sekarang giliran Ustadz Syam nih, Ustadz Syam. Siap. Al-Baqarah 87 dan 88. Iya. Silakan langsung dipimpin. Jamaah yang ada di sini sudah buka Quran semua ya Bu ya. Surah Al-Baqarah ayat 87. Awalan ayatnya itu walaqad ataina. Walaqad ataina. Baik jamaah yang di rumah juga silahkan dibuka Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فقليلا ما يؤمنون صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah.
Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini ya, Abu ya. Insya Allah kita mau baca 2 ayat lagi setelah ini. Oh tadi 87, 88, nanti dilanjutkan Al-Baqarah 89 dan juga 90. Baiklah jemaah, makanya nanti jangan kemana-mana, kita ngaji bersama lagi ya. Dan ini juga masih ada penjelasan dari Ustadz Kafi tentang termasuk golongan apa aja sih, atau apa sajakah hukuman di akhirat bagi suami yang selalu pelupa. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bagus dipinjemin Bu, justru kita dapat pahala. Makanya ketika ada rambut utang, lakukan 4 perkara. Mati lawan nih. Yang pertama adalah tegas. Tegas. Yang kemudian konsultasi. Tunggu ya, saya tanya dulu suamiku. Nah gitu. Yang ketiga adalah mohon maaf, mengingatkan. Ingatkan utangnya, dan yang keempat nasihati dia supaya ada solusinya. Amin. Amin. Ustazah mungkin ini gimana nih, utangnya jadi 2 double nih, yang satu belum dibayar tapi udah ngutang lagi. Ada gelas di pinggir kali, dari Ustadz Maulana sudah jelas sekali. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Menulisnya, kemudian ada saksi 2 orang laki-laki, kalaupun tidak laki-laki 1, perempuannya 2. Jadi biar jelas, kemudian insya Allah ketika ada niat untuk membayar, maka Allah mudahkan. Tadi Masya Allah ya, ketika untuk pendidikan, terlebih untuk anak pendidikan itu memang hati itu kayaknya mudah sekali untuk memberi. Tapi maaf Bunda, ketika Bunda berusaha untuk memudahkan, maka insya Allah Allah pun juga nanti akan memudahkan Bunda di yaumil akhir. Amin. Terlebih ketika Bunda niatkan itu sedekah, karena pendidikan itu Masya Allah ya, untuk biar kita pun juga mudah menggapai pendidikan, maka insya Allah mudah-mudahan disedekahkan. Karena memang bertumpuk juga nggak enak ya Bang ya. Adek kelapa adanya di layar, semoga jangan lupa bayar. Iya betul banget tuh. Ngasih pinjam boleh Bu, tapi jangan lupa ditagih juga ya Bu ya. Ikhlas, ikhlas siap-siap untuk nggak dibayar, jangan sampai amit-amit ya. Baiklah, seperti janji kami sebelumnya, kalau kita berikutnya akan mendengarkan tausiah berikutnya dijelaskan oleh Ustadz Kafi, termasuk golongan apakah dan sebenarnya apa aja sih hukuman bagi suami yang pelupa nanti di akhirat. Silakan dijelaskan oleh Ustadz Kafi. Ya. Ada kelapa di kepala. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah, itulah luar biasanya kalau kita nonton Islam itu indah. Tepuk tangan dong, Bu. Alhamdulillah. Kalau kita nonton Islam itu indah, kita dapat ilmu juga, apalagi tadi ngaji, ya Allah, pahalanya insya Allah udah pahala semua, insya Allah Ibu ya. Amin ya robbal. Nah, sekarang kita membahas tentang apa saja ya golongan atau hukuman yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang pelupa. Ada ulama mengatakan la yusammal insan bil insan illa linisyanihi. Tidak dikatakan seorang manusia adalah kecuali dengan lupanya. Maka ketika manusia lupa itu wajar. Akan tetapi ada lupa yang juga kategorinya 2. Lupa yang boleh dan yang juga tidak. Kalau yang boleh nih, kalau misalkan lupanya tidak disengaja. Benar apa benar nih Bu? Jadi tanpa sengaja. Kalau yang kedua itu lupanya itu lupa mengerjakan yang maksiat. Jadi tidak mengerjakan hal-hal yang buruk. Itu nggak apa-apa tuh kalau lupa yang kayak begitu. Nah, lalu bahayanya apa? Kalau misalkan orang-orang yang lupa tapi lupanya disengaja. Ini yang hati-hati. Kalau lupa yang nggak disengaja sih mungkin Allah masih maklumi. Tapi kalau yang sengaja bahaya Bu. Karena ini sudah ada ancamannya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan telah kami buat itu yang namanya neraka jahanam. Untuk apa? Kebanyakan mereka adalah dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi nggak dipakai hatinya. Dia punya pikiran tapi nggak dipakai pikirannya. Dia sering lupa sengaja, apalagi sama ibadah kepada Allah Subhanahu. Suami lupa sama tanggung jawabnya terhadap istri, terhadap anak, semuanya lupa. Naudzubillah summa naudzubillah. Udah disiapin nama Allah tuh jahannam. Apalagi walahum ayunun la yubsiruna biha.
Dia punya mata tapi pura-pura kagak ngeliat. Padahal dia tahu tuh sholat wajib. Padahal dia tahu tuh sedekah juga wajib. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia tahu tuh panggilan azan tadi sudah disinggung oleh Ustadz Syam. Dia tahu tuh panggilan azan tapi dia nggak ngedenger. Ya Allah, Masya Allah. Kata Allah, golongan orang yang seperti ini apa? Ulaika kal an'am balhum adal. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka-mereka seperti ini adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih hina, lebih di bawah daripada binatang ternak. Satu lagi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul ghafilun. Dan mereka termasuk golongan orang-orang yang lalai. Maka alangkah baiknya kita, Bu, jangan sampai kita lupa. Apalagi suami-suami yang di rumah, ya, ibu-ibu semuanya juga suaminya diingetin, Bu, ya. Jangan sampai lupa sama tanggung jawab, sama keluarga juga, sama istri juga, sama anak juga. Apalagi udah anak laki-laki pertama, ya, udah gitu punya anaknya banyak, punya adik-adik juga, itu menjadi tanggung jawab besar. Kalau dapat rezeki ya dibagi, sedekah, jangan sampai enggak. Kalau misalkan dapat rezeki juga dibagi ke adik-adiknya, ke anak istrinya, biar enggak lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindari kita dari sifat lupa yang menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Amin, amin, amin. Terima kasih Ustaz Kafi. Nah, ibu-ibu nggak mau kan masuk neraka, ibu-ibu ya? Nggak mau kan suaminya masuk neraka ya, Bu, ya? Terus gimana caranya supaya jadi istri yang bisa menghadapi suami yang pelupa? Nanti akan dijelaskan selengkapnya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahi ala kulli hali wa ni'mah. Segala puji bagi Allah atas segala hal keadaan yang Allah berikan kepada kita, dan juga atas segala nikmatnya Allah. Karena kadang-kadang kita lupa kita bersyukur, giliran kita kena musibah, giliran kita kena sesuatu yang tidak kita sukai, kita cepat-cepat tuh ingat Allah. Ya Allah, kenapa aku menderita? Tapi ketika Allah berikan kita yang enak-enak, kadang-kadang kita lupa untuk mengingat Allah. Lalu, adakah obatnya? Bagaimana caranya agar menjadi seseorang lelaki atau seorang perempuan atau seorang suami yang tidak pelupa dan membiarkan sifat pelupa tersebut menjadi sebuah penyakit dalam dirinya? Ibu, lupa itu penyakit atau bukan, Bu? Penyakit. Kalau sudah berlarut-larut sudah menjadi penyakit. Walaupun di awal kami mengatakan bahwasanya pelupa ini adalah fitrahnya manusia, akan tetapi kalau lupa yang berlebihan itu adalah penyakit. Bagaimana caranya Al-Quran bisa ada di tangan kita kalau tidak ada para penghafal Al-Quran? Seandainya para penghafal Al-Quran ini pelupa semua, beda-beda, ada Al-Quran yang di Karawang beda, Al-Quran yang di Jakarta beda. Tapi karena mereka semua alhamdulillah terlepas daripada sifat pelupa atau penyakit lupa, akhirnya terjaga Al-Quran ini sampai sekarang. Obatnya ternyata Syekh Muhammad bin Saleh ditanya, adakah obatnya sifat lupa ini dalam Al-Quran? Ternyata sang Syekh menjawab, ada. Apa itu? Dalam surah Iqra Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Ilmu itu Iqra, disuruh kita membacanya. Kemudian perantaranya, ilmu pengikatnya, ilmu adalah alladzi 'allama bil qalam. Allah sebutkan dalam surah Iqra ini, surah Al-Alaq ini, bahwasanya perantaranya Allah mengajarkan melalui pena atau tulisan. Kalau sekarang sudah lebih canggih, kalau kita males nulis kita rekam. Ya, Bu, ya. Ini kan direkam, ditaruh YouTube. Itu namanya juga sama dengan Al-Qalam. Itu namanya rekaman, sama dengan tulisan. Masya Allah. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah dengan tadi disebutkan oleh guru kita Ustadz Maulana, dengan cara qayyidul ilma bil amal. Maka ikatlah ilmu ini dengan
Amalan. Ibu hafal surah Yusuf, Bu? Enggak. Ibu hafal surah Maryam, Bu? Enggak. Ibu hafal surah Toha, Bu? Ibu hafal surah Al-Fatihah? Kenapa? Karena sering diamalkan dalam sholatnya. Sering diamalkan. Saya yakin di antara kita ini banyak yang hafal surah Yasin karena sering yasinan. Ya enggak? Walaupun kalau disuruh baca sendiri enggak hafal. Kalau rame-rame hafal malah. Karena diamalkan. Nah ini cara yang ketiga dengan cara beramai-ramai saling mengingatkan. Kami kalau menghafal Quran begitu nggak bisa kami menghafal Al-Quran sendiri. Harus ada partnernya. Harus ada yang satu yang lihat, satu yang baca. Satu yang lihat, satu yang baca. Begitu. Yang pertama tadi dengan menulis atau merekam. Yang kedua dengan cara mengamalkannya. Seperti suratul Fatihah yang kita hafal mati karena kita selalu amalkan. Yang ketiga dengan cara berteman dengan orang-orang yang memang saling mengingatkan kepada kita. Bukan orang-orang yang membuat kita lupa terhadap apa yang ingin kita ingat. Kemudian zikirnya, apa zikirnya? Kemarin saya waktu masih di pesantren, di pondok pesantren Al-Imam Asim Makassar, waktu menghafal Al-Quran ini banyak sekali doa-doa yang diajarkan kepada kita, termasuk Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, termasuk zikirnya ya Rahman ya Rahman ya Rahman, itu juga ya Alim ya Alim ya Alim. Ini Asmaul Husna bisa kita jadikan zikir dan doa supaya kita tidak menjadi seorang pelupa. Semoga bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah, insya Allah mudah-mudahan kita tidak terlalu lupa yang amat sangat berat. Karena memang lupa ada kadarnya. Ada kadar yang memang ini cukuplah ketika kita lupa akan pintu kemana ya? Kuncinya nggak ada nih, lupa. Tapi maaf ketika yang sudah berat, maka ini menimbulkan bencana. Lupa mematikan air, banjir. Lupa mematikan kompor, jadi kebakaran. Ya Allah, mudah-mudahan yang tidak terlalu berat. Kemudian apa yang dilakukan istri ketika suami lupa? Yang pertama adalah bersabar. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa bersabar. Kemudian mengingatkan, watawasobil haq watawasobisob, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, menetapi kesabaran. Kemudian apa? Jangan lupa untuk menulis. Ada yang namanya kita punya rencana. Oh iya, kita tulis nih. Kenapa? Karena jelas sekali Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun wa kitabahu qayyiduhu qayyid suyudaka bihibalil wathiqati famanil hamakati antasida ghazalatan. Jadi ketika kita berburu, maaf, harus diikat. Sama seperti ilmu pun juga ibarat buruan, maka pengikatnya adalah tulisan. Jadi harus diikat biar kita tidak lupa menulis. Kemudian apa? Mengamalkan apa yang kita tahu, apa yang kita dapat. Kemudian kita amalkan. Oh iya, ternyata harus ditulis ya. Oh iya, ternyata memang harus ada set remindernya, harus ada pengingatnya. Kemudian harus saling menasehati. Oh iya, insya Allah. Kemudian apa? Pola hidup. Jadi maaf, pola hidup Rasulullah ini amat sangat bagus, sehat sekali. Rasulullah ketika tidur pun ba'da sholat isya tidur. Tapi kita maaf ketika tidurnya kurang, 6 jam bahkan 8 jam kita tidur kurang, maka menjadi otak pun menjadi susah untuk berpikir, susah untuk konsentrasi. Ada waktu istirahatnya, diatur nutrisinya, pola makannya, makan jangan terlalu banyak lemaknya. Nanti khawatir susah untuk berpikir, susah untuk fokus. Jadi makan buah-buahan, sayur-sayuran, berhenti sebelum kenyang. Subhanallah, itu pola Rasulullah membuat kita cerdas. Berzikir, jangan lupa untuk senantiasa berzikir. Baca kalimatut thayyibah, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca asmaul husna, kemudian berdoa. Ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah sumsum intinya ibadah. Kemudian apa? Membaca solawat. Subhanallah, membaca solawat agar kita, ya Allah, kita tawasul, ya Allah, mudah-mudahan kita seperti Rasulullah yang senantiasa hafalannya kuat. Kita mengingat, subhanallah, kita baca solawat. Ketika suami pun, ya Allah, lupa, kita tenangkan hati kita dengan solawat. Kemudian apa? Membaca Al-Quran. Lewat membaca Al-Quran akan tenang hati kita. Jadi mudah untuk fokus, mudah untuk konsentrasi. Insya Allah mudah-mudahan kita tidak menjadi pelupa. Karenanya seorang istri jangan lupa untuk senantiasa menasehati suami. Buat perencanaan.
ada perencanaannya. Ayah, kalau misalnya memang lupa, bisa di-set sekarang zamannya handphone canggih. Bisa di-set reminder, gitu kan? Sayang, kok lupa sih tanggal hari kita nikah? Kemudian ada jadwalnya, karena memang kenapa? Suami banyak sekali kerjaannya, banyak sekali kegiatannya, dan fokus untuk mencari nafkah. Insya Allah inilah tugas istri, menjadi istri soleha yang saling menasehati dalam kebenaran dan menetapi kesabaran. Insya Allah. Mudah-mudahan bunda di sini pun juga memiliki suami yang tidak pelupah. Khawatir kalau kita lupa, ya Allah sama-sama lupa susah. Tapi ketika kita ada yang namanya mengingat, insya Allah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah. Lahirlah ketenangan, mawaddah, cinta, dan rohmah kasih sayang. Insya Daun Saga beli di Cisaat, semoga bermanfaat. Amin. Si Asi naik gajah. Artinya? Terima kasih Ustazah. Wis mantap. Beli korma, Bisa bantunya? beli korma di Tanah Abang. Ya. Sama-sama ya Bang. Iya. Mudah-mudahan Ervisa ya, Iya. udah merasakan nikmatnya dengan pembahasan lupa ini. Amin. Insya Allah ya pasti. Jadi sekarang sih udah jadi maklum ya. Maksudnya jadi Maklum. Iya, jadi maklum. Maksudnya kalau Alhamdulillah. misalkan ngerti kalau Ricky kan suamiku jadwalnya padat. Jadi kalau misalkan ada lupa-lupa ya udah ingetin aja. Asal nggak lupa anak istri dan Tepuk tangan menafkahinya. dong. Luar biasa. Daripada Menafkahi ada orang anak lupa istri. istrinya di mall ya. Iya, iya itu. Itu nggak maklum itu ya maksud saya. Pintu keluar di mana pintu keluar? Itu sih parah sih. Aduh, maaf mudah-mudahan nggak kejadian lagi deh. Mungkin dari kesimpulan bisa ditarik dari tema yang sudah kita bahas, tausiah-tausiah yang sudah kita dengarkan. Silakan Ustadz. Kesimpulan kita luar biasa, ternyata lupa itu ada dua unsur. Ada yang berunsur yakni negatif dan ada berunsur positif. Yang unsur negatif itu adalah lupa Allah, nauzubillah summa nauzubillah, lupa keluarga, dalam hal ini tanggung jawab, lupa diri, lupa posisi usia, karena banyak orang-orang lupa akan dirinya bahwa dia sudah berusia tua sehingga lupa dan sebagainya, lupa kalau dia wanita sehingga tidak berhijab dan sebagainya. Yang keempat adalah lupa akan yang lainnya, contoh sesuatu yang sunnah, sesuatu yang mubah. Dan alhamdulillah ternyata lupa ada sisi positifnya. Apa sisi positif daripada lupa? Ternyata sisi positif dari lupa itu, orang-orang yang lupa itu menghilangkan trauma pada dirinya, sehingga dia lupa kejadian-kejadian yang membuat dia trauma, sehingga dia mampu move on. Yang kedua adalah orang-orang yang mendapatkan sesuatu maaf, permohonan pemberian maaf. Orang yang pelupa pasti mudah memaafkan orang, betul tidak? Dan yang ketiga, orang yang pelupa itu alhamdulillah menghindarkan dirinya dari sifat sombong. Kemudian yang keempat, mudah-mudahan orang yang pelupa itu menghargai catatan. Dan akhirnya ternyata Allah memaafkan orang-orang pelupa. Contoh bulan Ramadan di siang hari, ternyata dia lupa kalau dia puasa, dia makan. Dan itu dimaafkan. Maka lupa itu jadi satu nikmat. Wah, gitu. Lupa mohon nikmat ya Pak Ustadz ya. Terima kasih tausiah-tausiahnya Ustadz Maulana, kemudian Ustadz Kafi, Ustadz Syam juga dan Ustazah Lulu juga. Terima kasih, mudah-mudahan semua yang kita dengarkan, yang kita dapatkan hari ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih juga buat bintang tamu kita. Iya, terima kasih. Fiza, salam Iya. untuk Riki dan juga anak-anak ya. Amin. Sukses Insya Allah, selalu amin. untuk Fiza dan keluarga. Dan kami informasikan juga bagi jamaah di rumah yang punya grup qosidahan yang ingin tampil di Islam Itu Indah, silakan daftar. Maksimal 12 orang dan kirimkan videonya ke email kami di islamituindah@transtv.co.id. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk semua jamaah yang di studio hari ini. Yang dari Karawang Barat, terima kasih juga buat jamaah yang dari Lampung. Ya, akhir kata saya Rizky Kinos pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.